Lu punya Jarod. Jarod mati kesetrum. Penontonnya hening. Kesetrum dispenser. Kurang lagi. Pak boleh balik ke bandara lagi nggak? Balik lagi, nyatet lagi 2 kali, 3 kali. Pas udah nyampe, buka pintu. Ya, assalamualaikum. Udah ada penonton. Selamat datang di Komedi Buddy. Karena setiap materi ada background story. Program yang sangat ditunggu-tunggu oleh pecinta stand up comedy di Indonesia. Betul sekali. Bahkan katanya kemarin gua ada yang nge-DM, ada yang dari Malaysia juga nontonin kita. Serius? Nontonin Komedi Buddy. Keren. Bener, Komedi Buddy. Sampai ke Malaysia. Assalamualaikum, Aceh. Ya udah kita langsung aja. Ini dia komika satu season samamu. Satu season sama final gua. sama Rigen. Final sama gua. Yang digadang-gadang sebagai juara. Ya. Tapi blunder di final. Kalau gosip ya diguna-guna. Dia kedukun soalnya. Tepuk tangan yang meriah untuk Ramet Ababe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pada Indro. Malam. Aduh, Pada Indro. Apa sih kayak disuci aja? Kurang sukro doang di tengah. Jadi benar kata Rigen, gue blunder di final. Jadi emang sebenarnya aslinya emang gue tuh kedukun ya kan. Bayar waktu itu 5 juta ke dukun ya kan. Masalahnya di dukun itu kagak ada garansi apa kalau kalah gitu. Gue bilang kan, tolong dibikin ngeblank. Ngeblanknya beneran, menang ya kagak. Yang ngeblank gua lagi aneh banget ya. Dia ngerti nggak sih maksudnya dukunnya tuh bego banget dah. Jadi pesan moralnya adalah, kalau ke dukun tuh harus spesifik gitu mintanya. Mau nyantet siapa harus spesifik. Jangan bilang ngeblank, gua yang ngeblank sama si Indra, Rigennya enggak. Kayaknya dukun orang Bima tuh kayaknya. Gue 7,5 gue soalnya dukunnya. Pantesan gue cuma 5 juta ya. Goreng saya. Sosokan pakai pesan moral ke dukun. Yang gak usah ke dukun. Nulis. Kemarin teman gue tuh hamil di luar nikah. Terus sekarang di tahun ini dia udah lahiran. Dan anehnya tuh lahirannya dia di rumah sakit Harapan Bunda. Kan nggak masuk akal ya. Masalahnya kenapa lahiran di rumah sakit Harapan Bunda, bayinya nggak diharapkan bunda. Waduh. Ya kenapa gitu? Kenapa harus kayak begitu gitu? Akhirnya dia nggak punya duit karena belum siap punya anak, ya kan? Anaknya harus ditebus 4 juta, nggak ada duit. Akhirnya anaknya didiemin sampai mau S2 apa. Jadi pas wisuda baru diambil. Dibiayain sama dana bansos. Jadi makanya kalau misalnya di rumah sakit gitu ada yang ngepel-ngepel, itu biasanya bayi-bayi yang kagak ditebus sama orang tuanya. Jadi OB dia. Jadi orang operator. Gue ada kecurigaan ke arah situ sih. Dan gue salah satu orang yang sebenarnya udah pengen nikah gitu di umur 25 gitu. Dan gue sangat respect sekali sama teman-teman gue yang udah memutuskan nikah gitu. Yang satu sebaya, kalau Rigen kan emang beda 4 tahun, jadi wajar kalau nikah duluan. Maksudnya yang sangkatan sama gue. Ini kan abang-abang. Mereka tuh nikah kayak cepet gitu. Sebulan nikah. Temen gue tuh yang temen STM-nya sebulan pacaran langsung nikah gitu. Gue respect banget. Urusan dia hamil 2 nikah itu urusan belakangan. Yang penting sebulan pacaran udah nikah gitu. Masalahnya adalah sebulan pacaran nikah dan hamilnya itu udah 3 bulan. Dia pacarannya sebulan. Itu anaknya siapa itu gue bilang. Aneh banget. Terus dia kemarin lahiran kan. Ngomongnya gini lagi sama gue. Ini anak gue nih. Masa gue baru bikin sebulan terus sekarang udah kayak 6 bulan gitu udah lahiran. Anak gue prematur. Lu sebulan pacaran. Tapi anak lu lahiran udah 6 bulan. 3 bulan lagi kemana? Iya, anak gue prematur. Bukan anak lu yang prematur, kelakuan istri lu yang prematur. Bisa-bisanya yang bikin orang yang tanggung jawab dia lu. Dan gua untuk menghindari hal itu gua coba kabur, takut dia udah gede sadar gitu kalau anaknya mirip gua. Gua takut ketahuan. Yang penting ada yang jagain aja. Terima kasih gua. Ramet Ababe. Gokil. Sobat 1 season Rigen. 1 season sama gua. Yang digadang-gadang sebagai juara. Dia kan pakai dukun. Juara 2. Tapi ya ini betul mau konfirmasi itu betul.
Apanya? Mau ke dukun itu bener? Sebenarnya dari masuk itu juga dari berapa besar ya udah ke dukun. Serius, Karena ngeliat potensi gue juara kan. Nah iya, jadinya dari awal-awal tuh emang selama ini yang nulisin materi itu dukun, Pak. Bukan materi untuk dia gue bisa bisa struggle gitu. Oh, pantas gue sering berak-berak. Enggak, sebenarnya tipis-tipis aja sih, kayak dia ngasih, gua harus ngasih ngasih amalan gitu. Oh, amalan. Amalannya sholat, ngaji. Sebenarnya nggak usah gitu juga, itu mah udah amalan. Ya emang Iya, itu harus, itu emang harus. Ya, itu mah nggak harus pakai dukun kalau kayak gitu. mah. Bukan dukun sih, kalau misalnya yang final tuh dukun, yang benar-benar dukun ya, bajunya dukun. Kayaknya guru spiritual. Guru spiritual. Iya, guru spiritual. Yang final tuh beneran dukun, Met. Iya, kalau yang kemarin-kemarin kayak dukun juga, cuma kayak Ya, lebih kayak kayak guru spiritual. Minta wajangan aja Iya, gitu. Ya, yang bajunya masih batik biasa gitu Iya, kali ya. yang pakai peci. Kalau yang dukun itu item-item gitu beneran. Iya, udah ininya udah kalungnya udah gading gajah gitu. Baru Gading Martin kalau. Bukan masa Gading Martin. Nyok gitu. Kaget aku kira segitunya untuk dapat juara. Enggak sih, sebenarnya bukan gua juga mungkin karena gua nggak percaya jadinya ya. Jadi kagak ini. Terus siapa? Bokap Apanya? yang bawa lu ke dukun itu? Tetangga. Tetangga? Iya. Kok ngototan tetangga lu ya untuk lu jadi juara? Karena kan dulu kan utang nyokap banyak. Jadi harus juara nih biar bayar utang. Gitu. Sama tetangga itu? Iya. Inilah satu-satunya kesempatan kali. Iya, satu-satunya kesempatan. Kaget aku baru kali ini ada anak stand up tuh main dukun Iya. di kompetisi. Dan itu nggak works. Ya emang gak works lah, Ya Met. iya, makanya kesalahan. Ada aja deh. Tahu. Tapi di gua works ya. Lu kayak dukun. Gua 7,5 kan gua bilang. Pantesan bilang dukun itu yang dari Bima lebih kuat. Gitu. Ada aja. Kalau gua ada doa yang selalu Oh, ada gua ya, ini dari gua pertama dan sampai sekarang pun sebelum naik panggung doa itu selalu gua bacain Apaan? itu. Al-Fatihah, terus gua Hayal Al-Falah. Itu pas final Hayal Al-Falah, Hayal Al-Falah, Hayal Aku Al-Falah. kalau doa selalu Al-Fatihah selalu sebelum perform dimanapun. Sama satu lagi aku nulis materi, kertasnya ku robek, ku kantongin. Kalian ada gitu-gitu nggak? Ada, Stand gua up? dulu. Hari Ritual. Kriting tuh kalau nggak salah Pulpen. Pulpen. Harus ngantongin pulpen. Ngantongin Itu pulpen. ritual-ritual di kalangan anak-anak stand Oh, up. ada nggak? Kalau Panji harus gebuk ini kan, kalau Panji harus gebuk panggung. Iya. Harus Kalau Ge Pamungkas, dia harus dipukulin. dipukul punggung belakangnya. Ditonjokin dia mama. Iya, ditonjokin. Pukulin gitu. Kalau gua ini ritual gua sebelum bangun tuh pulang. Kenapa pulang lu kan perform? Kadang saking deg-degannya gitu. Di cancel. Itu bukan ritual, namanya cancel. Oh iya. Kau ada nggak, Met? Aku ada nyanyi lagu sendiri lagi Noah. Dan sendiri. Bukan. Nggak semua. Bukan. Jangan adanya Jangan sama adanya Reza. Kemarin Yang sendiri satuin aja. Gua sendiri. Bukan, sama Itu juga aja. lagu beda. Yang sendiri lagi. Bukan yang yang mengapa mengapa. Oh iya, ini sering dinyanyiin dulu dia nih. Berisik bener nih kadang nih. Sebenarnya yang harusnya lu tuh nyanyi begini kencang-kencang sampai kita kalah semuanya itu. Bukan dukun ya? Itu bener ya, bukan dukun. Mengap terus laga-laga sosokan kayak Noah, kayak Ari lagi. Mengapa? Oh, mengapa? Senau-senau gitu. Oh, gitu. Gitu. Mengapa gitu. Iya, mengapa? Mengapa? Lu ngeliatin banget lu berarti ya? Iya, gua kadang, aduh ini ganggu bener nih. Gua makanya beberapa minggu sebelum itu kan dulu kan karantina dari yang 1 sampai 4 besar, kita kan 3 besar grand final kan, sampai 4 tuh satu hotel tuh di pop kan, Ya, sekamar ya. berdua, terus rolling kan, kadang sama Rame, kadang sama Indra, kadang sama siapa gitu. Nah, emang gua selama dari 15 sampai 4, 16 sampai 4 itu gue emang nggak bisa perform maksimal. Karena ketemu dia dulu nih. Emang sayurnya lagu Noah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namir Gen. Omong apa? Ngeblank, Gitu. ngeblank. Begitu grand final kan kamar sendiri-sendiri, gitu kan, mencar semua. Baru Terus fokus kalau mau kombut pun juga sendiri-sendiri turun ke bawahnya kan waktu itu kan. Makanya gue sering ke kamar lu kan buat nyanyi Noah kan. Iya itu makanya gue, wah gila gitu. Gue takutnya keluar malah jadi sobat Noah, gue bukannya jadi sahabat Noah. Matt, kau di 2015 berarti? Oh, iya. Itu terhitung berapa tahun kau mulai karir stand up? Itu stand up Pertama tahun berapa? tahun 2000. Sebenarnya itu kan 2011 akhir sih baru. Oh, udah stand up. Bukan stand up, ikut-ikut lombanya Ramon. Tapi stand up. stand up. Ya itu lomba stand up, berarti stand up udah Iya, 2011 ikut ya. lomba, ikut lomba. Cuma masih pakai itu apa namanya Jas Kodian? Ya, yang kodian yang dari ngakakbanget.com. Oh, ngakak kalah Rusia gitu-gitu. Kenapa ngakak kalah Rusia? Ada. Ketawa Putin doang. Iya. Enggak Putin, Nggak Putin, Putin juga kan, nggak ketawa. Hitam paling ketawa. Putih.
Gue baru tahu. Gue baru Gen, lagi. jangan dipecah sama Hendy ya. Oh iya. Kita kan harus saling support. Sorry. Master of comedy. Meran yang ketawa ya. Putin hitam meran ya kan. Iya. Kunir. 2012 lu baru gabung komunitas. Bikin di Sanat Cibubur. Lu sadar nggak kita pernah ketemu tahu? Pernah di Kota Kasablanka kan? Kota Kasablanka. Iya. Gua ketemu sama dia. Dulu tuh hostnya Ricky Watimena sama Evan. Ivan. Sama Yang Ivan lebih Vincent. Vincent kan? Iya. Nah, Itu lagi ada acara apa? Itu Metro ya? Metro, acara Metro dia tuh katanya kalau yang paling lucu saat itu Diajak bisa taping. masuk ke Metro. Bisa tapping. Nggak ada yang diajak. Nggak ada yang diajak sampai gue tanyain semuanya. Diajak nggak? Enggak. Diajak nggak lu? Enggak. Insecure banget. Iya. Semua orang ditanya. Tapi gue nggak lucu tuh di situ tuh. Nggak jelas tuh gue, nggak jelas gue. Masih 2000 berapa juga ya? Masih baru-baru juga. 13 itu. 2013. Lu juga belum masuk Jakbar kan? Itu belum, gue masih atas nama PLN. Ketemu Yuda Brajamusti. Ya kan kita ketemu tuh Nah, teman-teman. Matt, kan itu hitungannya 2015 kompetisi pertama. Maksudnya untuk skala besar itu kompetisi pertama. Nah, kau menemukan persona STM tuh di kompetisi itu atau sebelumnya apa? Karena nggak pernah kedengeran dia. Iya. Di luar-luar tuh. Jadi di luar itu aku tuh materinya, gua tuh materinya. Kaget sih. Emang Nggak kenapa? salah sama Bang Jegel suka aku. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kadang aku juga ngomong pakai aku. Lah emang kenapa kalau aku ngomong pakai aku? Ya iya, nggak apa-apa. Kan aku pakai aku. Ya udah. Kenapa sih? Iya. Kamu ceritain dong ke aku. Jadi saat 2014 kan gue ikut itu tuh Suci 4 kan ya. Iya, Suci 4. Oh, ikut audisinya. Ya, jadi emang dulu tuh waktu di komunitas juga materinya Painting, random, Bang. observasi. Oh, training tuh kayak gini nih, ngusir laler ini mah deh. Jadi waktu itu materinya random, observasi aja gitu, ngomongin lawan arah, ngomongin. Tapi belum tahu tuh punchline apa semua belum tahu. Udah tahu Udah tahu. saat itu. Nah makanya 2014 pas Radit bilang, kayaknya lu tuh kalau gua merem gua masih bisa ngabayangin lu awe. Kalau gua merem masih bisa ngabayangin lu iam. Oke. Kalau melek Gua nggak bisa bayangin apa-apa dong. Kan terang. Nah, jadi saat itu gue berpikir kayaknya gue harus nyari persona. Jadi STM itu 2014 gue baru ketemu persona. Oke. Jadi selama setahun itu ngedalamin karakter sebagai anak STM. Yang dari kelas 1, kelas 2, gue tuh takut sama tawuran sebenarnya. Nah, pas harus mendalami persona ini karena Kelas 3 lu tawuran? kelas 3 baru ikut-ikutan. gara-gara pengen dalamin persona. Pengen dalamin persona. Oh, berarti itu emang di-create untuk sebuah persona? Di-create untuk sebuah persona. Bukan persona yang muncul karena background kau? Iya, background juga. Iya, nggak Cuman maksudnya udah disadari. background tawuran itu. Jadi akhirnya kok, ini yang ikut deh tawuran Iya. biar lebih mendalami. Biar tahu lah gitu gimana gitu. Karena sebelum-sebelumnya kayak anak madrasah gitu, Zawin kan bawa anak pesantren, kayak bisa nih pakai persona background pendidikan. Iya. Terus makanya kenapa bawa suka ada Chongli, ada Kolai, itu kan ngikutin polanya David sama Abdur. Iya, Oh, ada nyanyi. walking stick istilahnya itu walking stick. Walking stick. Nama-nama yang kalau dikeluarin, yang sebenarnya udah di-planting dari Iya. awal, kalau dikeluarin lagi tuh bisa Itu lucu. ketawa lagi. Istilahnya walking stick. Jadi ada stick nih yang bakal kita keluarin, ini kita jamin lucu gitu. Itu namanya walking stick. Nah, kau kalau nulis materi, mana duluan? Premis dulu atau punchline dulu ketemu? Biasa kan kita sering gitu Iya. kan, sering nemu lucunya dulu, baru ditulis. Tergantung sih, kalau nemu diksi lucu, misalnya waktu itu gue pernah denger Masa Lembo. Wah, bisa jadi punchline. Oh, Masa Lembo tuh Masa nama Lembo daerah. daerah ya? segitiga bermuda. Pulau ya, Net kan pulau. itu kan. Dia segitiga Ada bermudanya mana- Indonesia. Wah, ini bisa nih kayak Masa Lembo. Wah, ini bisa jadi punchline nih gitu. Kayak misalnya Abu Dhabi, ini lucu banget nih Abu Dhabi ini bisa jadi punchline. Diksinya. Diksinya Iya, gitu. Kayaknya pengetahuanmu kurang deh, Pet. Kan Abu Dhabi bagi kita biasa aja Biasa ya. aja. Enggak, cuman kalau ditaruh di situasi yang tertentu, Iya, iya. Oh, iya sih. oke. Gitu. Soalnya itu Iya kan sih. kayak orang tahu, wah Abu Dhabi nih, cuman kenapa harus Abu Dhabi gitu. Itu kan kayak tempat yang di Timur Tengah gitu loh. Kenapa nggak Abu Gosok gitu ya? Kenapa Abu Dhabi? Terus Misalnya Abu mesen- Jahal. Iya, kenapa nggak Abu Jahal? Mesen Gojek gitu, misalnya mau kemana bang? Ke Abu Dhabi. Kayak gitu. Nah, itu oh, ya, itu, kayak itu gitu. halpan-halpan Iya. yang akhirnya lu masukin. Kebanyakan sih buat Halvan kalau itu. Iya, iya, iya. Cuman rata-rata lebih ke ini sih, apa namanya? Premis. Dulu, baru tuh. Soalnya kalau gue tuh nyarinya agak-agak lumayan lama tuh. Jadi dari premis ini efeknya apa gitu. Diginiin set, efeknya misalnya kayak apa namanya, ibu-ibu naik motor sen kanan, efeknya apa? Orang bisa ketabrak. Ya kan? Solusinya apa? Oke. Gitu. Jadi efek sama solusi terus materi makanya. Oh. Ya, kayak tadi juga kan pasti ada efek sama solusinya. Jadi ada sebuah problem ini punya efek, efeknya itu harus dikasih solusi. Iya. Sama kayak kalau kata Radit istilahnya premis itu adalah
gagasan untuk menyelesaikan masalah, tujuan, tapi di tengah-tengah ini ada masalah gitu. Jadi bagaimana cara mencari masalahnya tuh ya apa yang baru dari kita gitu, apa yang orang lihat dari kita yang baru gitu, kayak gitu-gitulah. Tapi gue lupa tuh. Ada 3 itu. Lu untuk persona STM waktu di Suci, itu lu kombut sama anak-anak STM nggak buat ngebedah materi lu? Ya kombut gue sama adik-adik kelas. Ngobrol aja gitu, Met, sistem kombutnya? Jadi gua datangnya 5 orang nih, makan mie ayam lah, apalah gitu. Habis itu baru dikasih tema kesehatan. Kesehatan kalian lagi kayak gimana kabarnya? Karena sebelum-sebelumnya nggak pernah ditanya sehat, tiba-tiba ditanya sehat. Gitu. Kayak pengen tahu aja anak STM kalau ngejawab tentang kesehatan gimana gitu. Dari sudut pandang anak STM. Walaupun gua nggak ngasih tahu juga, mereka ini gua lagi pengen kombut, sebenarnya ngobrol aja, lagi pengen FGD. Nah untuk mempertajam kau sendiri lah ya. Jadi nggak perlu bantuan mereka untuk manajemen punchline. Berarti hampir sama ya sama beberapa orang yang punya. Gitu, gue Bima. Jadi gue mahasiswa Bima itu gue kumpulin tuh. Nah, Matt, sekarang kan lu berarti udah STM kan cuman buat di buku sama di YouTube. Kalau stand up lu sendiri, sekarang karakter lu, personal lu tuh apa? Sebenarnya masih nyari sih sekarang tuh. Kayak apapun yang terjadi kayak diomongin aja dulu. Kayak mungkin kalau misalnya bikin spesial lagi ngomongin keadaan Covid, ngomongin keadaan orang tua yang nanya nikah gitu. Bertumbuh lah ya, masalahnya juga bertambah ya. Dan banyak yang nyangka gue berubah jadi pesona filsafat, aneh banget itu, gue kagak ngerti tuh kenapa. Filsafat. Pesona filsafat. Karena waktu callback gue ngomongin filsafat. Ya sebenarnya gue ngomongin filsafat itu karena ya kayak komik abis dari Dufan, ngomongin Dufan. Apalagi lu baru kuliah jurusan filsafat. Iya, jadi ngomongin tentang gue baru kuliah nih jurusannya ini gitu. Iya. Dulu kan rame nih kalau misalnya bisa kita bilang materinya itu apa istilahnya? Second story lah ya. Iya. Bisa dibaca. Banyak second story. Second story. Second story itu apa, Met? Coba ada yang tahu nggak sih? Bisa jelasin nggak sih? Aku juga nggak paham tuh. Ya cerita kedua. Jadi kenapa cuma ngartiin doang? Second story itu cerita kedua. Jadi dia nyeritain setupnya tuh cerita satu, pasalnya cerita kedua. Oke, seperti kayak misalnya apa namanya maling kundang itu dikutuknya sama maknya, ya kan? Enak soalnya kutuknya jadi batu selesai. Coba kalau dikutuknya sama bapaknya, kutuknya jadi batu, dipotek, digosok, jadi batu akik. Itu second dari story. cerita maling kundang tiba-tiba jadi batu akik. Jadi batu akik. Gitu. Kalau sekarang kombut sama siapa, Met? Paling cocok. Paling cocok kombo sama bokap. Sama bokap sama adik gue. Serius kok? Dia sama bokap. Soalnya menurut gue bokap gue itu lucu. Nah, sekarang Matt, ini kan kita ini berdua ini adalah Master of Comedy Buddy. Ya seperti yang lu tahu juga lah dulu di Suci 5 kan gue walaupun peserta tapi gue juga bantu kombutin babak anak-anak kan. Makanya babak lu kombutin langsung ke lu kombutin. Langsung eliminasi. Pikir itu. Berarti kau dengar materinya. Gue kombutin ada yang ini dulu. Jarot. Parah. Gua nih ntar dulu nih. Jadi anak Jakbar kan berempat. Oke. Gua, Diki, Indra, sama Apip. Babab kita berempat lagi kombut. Babab datang. Gua nih kombut dong. Ayo deh Bab, gimana materi lu Bab? Nih materinya dibawain sama dia. Ketawa kita berempat. Wah, anjing lucu banget Bab. Bangsat. Lucu. Bawain Bab. Tambahin ini. Wih, tambahin ini. Wih, lucu banget Bab. Seneng dia kan. Wah, pecah nih gue besok ya. Bawain besok ya. Tommy Babab. Lu kena Jarot mati kesetrum. Penontonnya hening. Kesetrum dispenser. Hening nontonnya. Parah banget. Kalau ada waktu boleh cari Tommy Babab yang kue kering sama yang Jarot, coba cari videonya itu. Aduh lucu banget terus keluar dia gitu. Aduh. Langsung kita kan kagak enak ya. Langsung kita anak-anak gak enak kan. Gua Afif segala kayak salah di ini awal ya. Pembelaan. Salah di awalnya Bab ya. Ofensif sama pada Indro. Iya. Lu sih awalnya nyerang pada Indro bego gitu. Iya, sayang banget Bab. Aduh, tuh materi lucu banget. Ya kan gitu. Gue nanya ke Harry gitu, tapi ya kan. Anak-anak gue tekan gitu. Gak mau disalahin lu dulu. Kagak enak coy, sumpah tuh gue. Tapi emang lucu waktu kombut lucu kan. Dani aja sampai bisa jalan. Dani sama Dani. Oh iya. Itu mah diobatin namanya, bukan dikombutin. Kue kering. Ya, nyampe juga Pak.
Ada ntar nonton. Assalamualaikum roti. Gitu. Ada gitu-gitu dia. Selamat malam roti. Nah, gue punya apa materi Premis yang apa? Premis belum jadi, kita kasih ke kita bedah sama-sama di sini. Dan kejadian balap tidak akan terulang lagi, gue jamin. Oke. Karena nggak kompetisi lagi. Kan? Iya. Jadi kalau misalnya kita tuh sebagai komik kan kadang-kadang suka di gokar atau di taksi online kan suka dikenal kan. Oke. Nggak dikenal. Kalau yang suka dikenal kadang-kadang nggak enak tuh. Maksudnya obrolan juga nggak enak. Jadi dia nawarin jokes, nawarin apa. Oh iya. Iya. Nah tapi kalau nggak dikenal juga bingung juga mau jawabnya apa. Ya kalau misalnya jawab stand up nanti malah kayak awal lagi dikasih jokes. Makanya setiap naik taksi online tuh pasti gue suka ngaku pekerjaannya beda-beda gitu. Habis dari Kompas gitu. Kerja di mana Mas? Kerja di Kompas gitu. Kalau gua pikirnya gini, karena kita nggak pernah tahu siapa driver kita ya, karena itu kan dia pekerjaan keduanya gitu. Takutnya gitu, kita nih Ngakunya siapa? dia misalnya dari KPK, kita ngaku saya sebenarnya penyidik Pak di KPK gitu. Bagus. Anjing, gua bupati lagi nih. Kenapa kerjaan keduanya bupati? Kan emang ini driver kan Driver kerjaan. Ya, tapi nggak cukup emang jadi bupati. Iya mungkin. Aduh saya bupati. Palanya turun. Palanya turun. Pelan-pelan. Iya. Dia nggak sadar nih kayaknya lagi tidur. Terus cabut. Turun dia cabut gitu. Ya bisa kayak begitu. Karena kita nggak pernah tahu siapa drivernya. Iya. Kenapa bupati jadi gokar dia? Kurang emang dananya. Siapa tahu. Banyak juga begitu. Siapa tahu kan ya emang dia hobinya nyetir atau emang Enggak, gua hobi nyetir kagak jadi gokar juga. ya mungkin lu tapi kan dia pengen gitu kayaknya bisa itu tuh. Tadi itu apa tuh drivernya, kita nggak tahu drivernya siapa. Drivernya siapa yang benar, dibawa juga siapa. Yang dibawa siapa tahu nyapres kan. Tapi sebenarnya kalau kita ngaku, siapa tahu jokes dia lucu loh. Ya Belum kan? tahu dong. Misalnya Bapakmu kita ngaku, aja bisa gitu Iya bisa jokesnya. gitu. Saya sebenarnya stand up komedian Pak. Saya ada jokes. Terus siapa tahu lu jadi terhibur atau jadi, wah bagus pak. Akhirnya, Pak kita muter ke bandara lagi sekali bayar. Saya belum nyatet yang barusan gitu. Nyatet gitu kan. Bayar ke bandara gitu. Turun-turun bisa bikin spesial show. Iya. Turun sejam. Assalamualaikum semuanya. Nggak langsung turun. Nggak langsung turun. Kalau itu mah ke venue langsung berarti. Udah ada penonton ya kan. Udah ada penonton. Dia udah siap. Kenapa keluar di parkiran? Kan ada penonton. Siapa tahu, men? Kan lu udah nyiapin materi soalnya. Kau pernah tahu nggak stand up everywhere? Iya, stand up everywhere. Iya, tahu. Aku Lu juga turun dari ikutan. bandara nih. Iya. Terus saya sebenarnya stand up, Mas. Saya juga banyak jokes lucu. Wah, cerita tuh lu catet kan, lu catet. Kalau nggak record. Enggak, catet aja lebih enak biar langsung masuk ke kepala. Wah, udah nyampe nih. Waduh anjir, masih kurang lagi. Pak, boleh balik ke bandara lagi nggak? Balik lagi, nyatet lagi. 2 kali, 3 kali. Pas udah nyampe, buka pintu. Ya, assalamualaikum, udah ada penonton. Coba deh kalian bayangin. Kenapa di parkiran Geraha ada penonton? Langsung gitu. Ya kan emang Udah mau amik dan dalam taksi mau amik. kan serem komedian. Bapaknya juga udah nyiapin emang. Iya. Bapaknya. Mikirnya Mas, udah Mas. Sukses ya Emang gitu tahu. Makanya dia siapin jokes kan tuh. Iya, bapaknya LO itu. Iya, enggak emang dia driver gitu. Iya, yang jurusan hukum juga kau turun-turun langsung sidang itu. Langsung ada saksi, ada hakim, ada jaksa langsung. Ini kan dashboardnya aja hijau kan. Meja hijau ya. Iya. Bisa tuh ya kan, siapa tahu Jam gitu. berapa? Jam 5 ya, men? Enggak usah dilihat jam, Kan gua punya jam. Nggak usah ngeliat jam. Mati, jammu mati soalnya. Iya, bisa gitu. Bagus juga, bagus. Iya. Yang tadi tuh yang naruh itu gue catat beneran. Yang naruh kayaknya. apa? Hah? Yang keluar di basement langsung ada penonton. atau bapaknya inisiatif. Duh, tapi ini lucu nggak Pak ya? Misalnya dia nanya gitu ke bapaknya. Lucu Mas, bentar dah. Sini. Ini mau dicoba. Ini mau dicoba. Udah sini. Bentar. Sampai Cibubur doang. Ntar saya antar lagi ke sini. Ada temannya. Dua. Masih dua. Satu depan, satu belakang. Biar crowdnya enak. Duduk ya kan. Lihatin dulu begini. Yang depan lihatin begini nih. Terus kan jadi langsung ngejokes tuh dari situ tuh. Iya, Kombut. Langsung kombut. ditembak. Langsung Oke. materi bawain. Atau bisa jadi, wah, Pak lucu. Bapak nih lucu juga ya Pak. Lucu juga Bapak. Serius nggak sih Mas? Serius. Bapak turun. Assalamualaikum. Udah, Pak, penonton saya.
Aduh. Tapi emang ada beberapa yang beneran emang. Yang lucu kan? Yang bisa, Yang lucu. keresahannya bisa. Beneran bisa, gue di sebelahnya. Tapi waktu itu nggak ngaku stand up, emang ngaku kerjaan lain. Aduh aneh banget, Mas. Aneh kenapa, Pak? Lihat ya tuh, Pegadaian. Pusat semua, cabangnya mana? Ya Allah, lucu banget itu supir taksi. Langsung kan pulang-pulang, gue langsung keluar, langsung asal. Udah gitu. Cakep-cakep itu, Met. Udah sejam spesial show langsung. Spesial tentang Bikin Luna Paradox Gokan. 2 langsung. Oke, thank you ya Rahmat ya. Terima kasih, Met. Bermanfaat Kedepannya mau materinya. ada apa? Project Spesial kapan? Bikin spesial. buku. Buku nanti tahun depan lah buku. Sekolah tanpa masalah itu. Sekolah terkadang menyeramkan, buku yang ketiga. Oh, sekolah terkadang menyeramkan. Ya, yang ketiga. Dia nih di kalangan STM gila dah. Gua Iya. pernah manggung sama dia di apa tuh waktu itu yang di Priuk STM apa gitu. Oh iya, yang kita berdua hostnya kan bukan? Iya, pokoknya kita semua nggak ada yang dimintain foto sama anak-anak STM. Dia doang nih yang woi Bang Ramai, woi tawuran dong. Gitu. Kenapa Nah, gitu? Tawuran dong. gitu. Enggak, maksudnya dia negara gitu tawuran dong. Woi Bang Ramai fotonya. Jagoan-jagoan lagi tuh yang foto. Sumpah gua aja ngeri ngeliatnya tuh Gue jagoan. pernah mau dibegal, Pak. Sama? Nggak jadi ngebegal gue karena tahu gue Ramet. Gue udah kelihatan ada tanda tanya di sini. Celurit. Naik motor dipepet, lepas masker, nyamperin. Bang Rahmat, saya tuh mepet pengen minta foto, padahal mah ketahuan, pengen begal. Langsung gitu lagi, Bang ada teman saya ini jagoan nih teman saya nih Bang, undang nih Bang gitu. Udah tukeran WhatsApp Bang, set dah. Udah Langsung tukeran undang? WhatsApp, enggak lah, enggak gue undang lah. Gua langsung itu blokir, takut lah. Orang kriminal lah itu. Nonton nih dia nih. Enggak Bang, jadi bercanda. Sebenarnya pengen ngundang, cuman yang lain banyak jagoan yang ngantri. Iya. Yang tadi agak dikat depannya. Oh iya. Terima kasih banyak ya, Met. Oke, siap. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ngomong kenapa gitu. Gitu. Sampai ketemu lagi di Comedy Buddy. Karena Karena setiap materi ada background story.